Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga RW 7. Sehubungan dengan adanya kasus demam dengue di RW 7, kami dari PKK RW 7 didampingi dari Puskesmas Ibu Mami dan Bapak Ketua RW 7 sudah melakukan pemantauan jentik pada siang hari ini. Kami sudah keliling mendapat 7 rumah. Kemudian alhamdulillah yang 4 sudah ada yang positif, yang 3 negatif. Untuk ABJ-nya, untuk sempurnanya adalah 95%, tetapi pagi ini di RW 7 masih 42,8%. Untuk itu perilaku kita untuk kebersihan dalam rumah dan di luar rumah masih sangat rendah. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ketua RW 7 Kauman Kidul, Ketua Tim Penggerak PKK RW 7 Kauman Kidul, dan juga tim KRC. Saya selaku dari petugas Puskesmas Jor-Jolor mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Kalau hari ini saya didampingi terkait dengan kegiatan penyelidikan epidemiologi. Jadi ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Kemarin siang saya mendapat laporan dari Dinas Kesehatan bahwa ada 1 orang di RW 7 dengan didiagnosa oleh rumah sakit demam dengue. Nah, setelah itu hari ini saya melakukan penyelidikan epidemiologi dengan mengajak Pak RW dengan Ketua Tim Penggerak PKK untuk berkunjung ke rumah sasaran atau lokasi yang terkena demam dengue. Yang kita lakukan di situ Bapak Ibu, kita memeriksa rumah sekitar 100 meter dari sasaran atau yang sakit tadi, untuk kita memeriksa satu, apakah di situ ada jentiknya apa tidak. Yang kedua, kita lihat kesehatannya. Apakah di dalam satu rumah itu ada yang menderita panas tanpa sebab. Karena kalau menderita panas tanpa sebab, salah satunya itu mengarah ke DBD. Seperti itu. Jadi, karena tujuan dari penyelidikan epidemiologi itu yaitu satu, kita agar mengetahui seberapa besar penularan kasus DBD yang ditimbulkan di wilayah tersebut. Makanya kita harus cepat-cepat melakukan PE, dan tadi sudah ditemani sama Pak RW sama Bu Ketua Penggerak PKK, sangat luar biasa sekali. Untuk hasilnya tadi sudah disampaikan sama Bu Ketua PKK RW bahwa angka bebas jentiknya itu 42,8%. Untuk SPM-nya Bapak Ibu itu ada 95%. Nah, tadi kan sudah disampaikan sama Ketua RW bahwa kita capaiannya 42,8%. Jadi kalau 42,8% sama 95% rentangnya sangat banyak sekali. Nah, disitulah yang menjadi faktor resiko untuk penularan kasus DBD ataupun chikungunya. Karena kita ketahui sekarang bahwa chikungunya, DBD itu sekarang itu Kota Salatiga lagi merebak. Makanya itu Bapak Ibu, DBD chikungunya itu hanya ditularkan lewat nyamuk. Medianya hanya satu-satunya nyamuk. Nyamuk itu akan bisa kita lawan atau kita putuskan mata rantai penularan penyakit dengan hanya satu kegiatan Bapak Ibu, dengan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, atau dengan 3M, menguras, menutup, dan mendaur ulang. Sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Menguras berarti menguras tandon air yang ada di situ, misalkan bak mandi atau tandon air yang ada di atas rumah, kan biasanya tidak pernah dikuras itu. Kalau dia tidak ada tutupnya, pasti dia akan menjadi perindukan nyamuk Aedes di situ. Ya, yang kedua, menutup bisa menutup gentong yang di dalam rumah atau menutup tandon air yang di atas tadi bisa. Jadi semua barang-barang atau yang bisa menampung air di situ, kalau tidak ada tutupnya, maka nyamuk akan bisa bertelur di situ. Jadi nyamuknya di sini nyamuk Aedes aegypti ya Bapak Ibu, itu yang bisa menjadi media penularan penyakit DBD dan chikungunya. Selanjutnya mendaur ulang. Mendaur ulang ini berarti kita artikan sampah-sampah yang ada di luar rumah, itu misalkan kayak kaleng atau tempat minum aqua yang bisa menampung air hujan itu loh Bapak Ibu, yaitu jangan sampai dibiarkan. Kita mendaur ulang dengan untuk menghasilkan sampah itu menjadi yang bermanfaat lagi. Kalau mungkin ada satu lagi yang bisa kita lakukan di dalam, kan ada 3M tadi, menguras, menutup, sama mendaur ulang ya, itu ada plusnya. Plusnya itu bisa kita lakukan dengan salah satu pemberian obat kimia, atau kita mungkin menyebut merek ya, abatisasi lah, seperti boleh dilakukan. Yang kedua, secara biologi panjenengan boleh
memberikan ikan di dalam tandon-tandon air yang ikan ini akan berfungsi sebagai pemakan jentik. Itu akan lebih efektif dan secara biologi juga karena tidak secara kimia. Atau lebih kita simpelnya kita bisa lakukan dengan satu rumah satu pemantau jentik, itu yang lebih efektif Bapak Ibu. Jadi setiap rumah itu dipastikan ada satu orang yang untuk bertanggung jawab untuk pemeriksaan jentik. Kalau satu rumah satu pemantau jentik itu berjalan, saya yakin di setiap rumah tidak akan ada jentik nyamuk. Kalau tidak ada jentik nyamuk, otomatis nyamuknya tidak ada. Kalau nyamuknya di situ tidak ada, jentiknya nyamuk di situ tidak ada, walaupun ada kasus DBD atau cikungunya, tidak akan bisa menular Bapak Ibu, karena medianya hanya satu-satunya nyamuk. Oleh sebab itu, kewajiban panjenengan, kewajiban saya sebagai petugas kesehatan, mari kita lakukan sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Jadi saya mohon bantuan untuk Pak RW dan Bu Ketua PKK RW untuk mengajak atau mengedukasi masyarakat. Ayo kita bareng-bareng di musim yang seperti ini, seperti musim hujan ini nggih. Sebenarnya kalau PSN tidak mengenal musim Bapak Ibu, baik musim kemarau atau musim penghujan, kita harus selalu melakukan PSN minimal 1 minggu sekali untuk pencegahannya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Yang penting di rumah kita jangan sampai ada jentiknya, jangan sampai ada nyamuknya, sehingga kita bisa sehat selalu seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu-ibu, warga RW 7 yang saya hormati, dengan adanya satu kasus DBD yang melanda di wilayah RW 7, kami menghimbau dan mengajak kepada semua warga RW 7 supaya lebih waspada dan hati-hati. Seperti apa yang disampaikan oleh beliau Ibu Mami dari Puskesmas Sidorejo dan Ibu Hibah selaku Ketua PKK RW 7, mari kita laksanakan dan kita realisasikan semuanya sehingga RW 7 bisa terbebas dan terhindar dari DBD. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap sehat dan waspada. Salam sehat.